Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami kelompok 3, mata kuliah Etika dan Komunikasi Profesional Paralel 1. Pembahasan pada sore hari ini adalah pembahasan mengenai topik utama yaitu mengenai halal. Sebelumnya, perkenalkan aku di sini sebagai moderator. Aku Feani Oktahapsari beserta Aku Intan Kurnia Wijaya. Aku Naina Sabrina Ridia. aku Febi Tantia. Dan aku Novia Karamadini. Nah, selain kami berlima di sini, tentunya telah hadir di tengah-tengah kami semua narasumber yang sangat hebat bernama Kak Nurul. Sebelumnya terima kasih karena telah bersedia menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di obrolan sore hari ini. Kak Nurul ini akan membersamai kami semua berbincang selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya boleh nih Kak Nurul untuk memperkenalkan diri dan menceritakan kesibukan apa sih yang sedang kakak jalani? Oke, perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama aku Nurul Istiqomah, biasa dipanggil Nurul. Aku merupakan alumni dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, angkatan 56 atau angkatan 2019 gitu ya. Nah, saat ini udah bekerja di konsultan gitu. Dan sedang aktif juga berada di komunitas Gerakan Sadar Halal Bogor gitu. Jadi memang concernnya itu sekarang di bidang halal. Wah, tadi kakak sedang bergerak di komunitas yang memiliki concern terhadap halal. Tentunya sangat pas dengan topik pembahasan kita sore hari ini. Nah, untuk memulai perbincangan kita, mungkin aku boleh nih Kak, dengar pendapat kakak atau gambaran kakak tentang halal itu seperti apa sih Kak? Oke. Jadi menurut aku sendiri ya, apa yang sudah aku pelajari, halal itu adalah bagaimana pemenuhan segala sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana syariat Islam mengatur apa yang diperbolehkan gitu ya dan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, halal itu adalah sesuatu yang memang sudah disyariatkan dan diperbolehkan dalam Islam, dan hal-hal yang dilarang dalam Islam itu ya tidak boleh gitu untuk digunakan kayak gitu. Itu dan termasuk ke seluruh konsep yang nggak harus selalu tentang makanan dan minuman kayak gitu. Oke, mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Menurut Kakak nih, apakah mekanisme dalam mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia ini sudah mudah dilakukan untuk semua kalangan pebisnis atau wirausahaan? Jadi kan mungkin aku sedikit bercerita ya bagaimana regulasi halal di Indonesia gitu. Kan sudah terdapat perubahan gitu ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal di tahun 2019 di mana proses sertifikasi halal itu kan sekarang sudah terpusat di BPJPH gitu ya. Nah, mungkin terkait bagaimana sudah sesuai atau tadi sulit atau enggaknya gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana persiapan gitu dari sebuah perusahaan gitu ya. Kalau misalkan untuk sektor industri kecil menengah gitu, untuk ya industri kecil menengah itu mungkin di awal lumayan kesulitan ya untuk mengurus sertifikasi halal ini karena mungkin mereka masih belum mengetahui bagaimana proses gitu, regulasi untuk mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, dokumen-dokumen yang harus diurus gitu. Nah, mungkin itu jadi sedikit kendala gitu ya bagi itu sendiri kalau untuk mau mengurus sertifikasi halal gitu. Jadi perlu adanya pengetahuan khusus untuk IKM. Pun dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Karena perubahan regulasi itu sendiri, jadi pihak perusahaan pun harus menyesuaikan, harus mencari tahu bagaimana regulasi sertifikasi halal di Indonesia yang sekarang gitu. Terus kemudian mereka juga harus menyiapkan dokumen-dokumen tertentu, kemudian mereka harus mengubah ya bahan-bahan yang mungkin sebelumnya itu belum halal gitu menjadi dirubah untuk bahan-bahan yang halal untuk disertifikasi halal seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kesiapan dari masing-masing pebisnis gitu ya, atau perusahaan tertentu gitu. Oke. Baik, selanjutnya kan barusan seperti yang kakak bilang, banyak kendala-kendala yang ada ya dalam perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kendala-kendala yang ada? Oke. Mungkin aku breakdown dulu ya kendala apa sih sebenarnya yang kebanyakan dihadapi gitu ya oleh IKM ataupun perusahaan menengah ataupun perusahaan yang sudah besar gitu. Yang pertama itu adalah mengenai
pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal gitu, terkait halal ini sendiri itu seperti apa. Nah, kendala terkait pengetahuan itu bisa dicapai gitu ya untuk perusahaan besar dengan melakukan pelatihan internal gitu. Jadi dari entah itu nanti dari konsultan atau dari pihak pemerintah atau dari pihak manapun yang sudah expert di bidang halal untuk mengadakan pelatihan internal gitu untuk perusahaan sehingga perusahaan itu tuh jadi lebih aware, jadi lebih tahu oh seperti ini terkait regulasi sertifikasi halal seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan karena aku kan juga sudah pernah mengurusi terkait itu ya sertifikasi halal gitu dan itu banyak banget dokumen yang harus dipersiapkan bagaimana ketertelusuran ya. Jadi kan dari halal itu kan harus ada ketertelusuran dokumen gitu. Misalkan menggunakan bahan A harus benar-benar ditelusuri bahan ini didapat dari produsen mana, sudah halal atau belum kayak gitu. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan dari pihak perusahaan gitu. Harus menyiapkan mungkin bagian divisi tertentu gitu, divisi khusus untuk mengurusi dokumen-dokumen itu, ketertulisan dokumen itu gitu. Kemudian kendala yang ketiga mungkin dari segi biaya ya. Karena memang kalau untuk sertifikasi halal secara reguler itu mahal gitu. Karena butuh auditor seperti itu untuk menyiapkan ya segala sesuatu untuk sertifikasi halal itu lumayan mahal gitu. Jadi dari perusahaan itu harus memang menyiapkan finansial secara khusus gitu untuk pengurusan sertifikasi halal dan harus mementingkan juga apa sih sebenarnya urgensi sertifikasi halal ini untuk jangka panjang gitu. Jadi harus dipersiapkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana persiapan mereka dari segi sumber daya manusianya, kemudian dari segi bahan-bahan yang digunakan, produk yang diproduksi juga gitu. Karena itu semua akan diaudit gitu. Jadi halal tuh nggak cuman dari segi bahan, tapi dari segi karyawannya juga harus tahu prinsip halal itu seperti apa gitu ya. Kemudian terkait ruangan produksinya juga nggak boleh terkontaminasi najis. Itu kan berarti kan semua karyawan harus tahu mengenai prinsip-prinsip dari halal ini sendiri kayak gitu. Jadi lumayan banyak memang yang harus dipersiapkan. Gitu sih. Nah, kalau dari apa yang kakak sampaikan tadi kan berarti memang harus ada kesiapan finansial secara khusus bagi UMKM atau perusahaan yang ingin mendaftarkan kehalalan perusahaan tersebut. Nah, dari kakak sendiri gimana sih pendapat kakak tentang hambatan-hambatan dalam mendaftarkan sertifikasi halal tersebut? Misal bagi UMKM kecil yang tapi sangat menjunjung tinggi tentang kehalalan suatu produk seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin tadi aku kasih taunya adalah hambatan karena sertifikasi halal secara reguler ya. Jadi di Indonesia itu diterapkan dua jalur sertifikasi halal. Yang pertama itu adalah reguler, yang kedua itu adalah self declare. Nah, self declare ini bagi UMKM gitu ya, bagi UMKM yang produksi produk makanan gitu ya, contohnya yang sederhana. Misalkan contohnya keripik tempe, kayak gitu-gitu, yang tidak menggunakan bahan yang kritis. Nah, untuk sertifikasi halal secara self-declare ini, itu gratis bagi UMKM. Gitu. Jadi, mereka mungkin dari segi finansial tidak terlalu terhambat ya, karena memang pendaftarannya gratis gitu. Cuman hambatannya adalah dari segi tadi, karena ribet gitu. Mereka mungkin banyak yang nggak tertarik gitu ya, nggak mau ngurus dulu sertifikasi halal karena memang ribet. Gitu. Terus kalau untuk perusahaan besar gitu, pasti mereka sudah punya ini dong, planning untuk kedepannya. Bagaimana untuk ekspansi bisnis, gitu kan. Sekarang kan di berbagai negara gitu ya, terutama di Indonesia itu sudah aware gitu terkait halal. Bahkan sudah dibuat peraturan bahwasanya produk yang masuk beredar di seluruh Indonesia itu wajib bersertifikat halal gitu. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang nggak punya sertifikat halal, nggak bisa masuk ke Indonesia. Kayak gitu. Makanya sebenarnya dengan kendala finansial itu sendiri, ketika kita sudah melihat proyeksi bisnis ke depannya itu berpeluang besar gitu ya, seharusnya itu bisa menjadi fokus gitu untuk perusahaan-perusahaan untuk mengurus sertifikasi halal itu sendiri gitu. Nah, berarti kan penting gitu ya Kak bagi suatu perusahaan untuk memiliki sertifikasi halal. Nah, selanjutnya kenapa sih Kak hal ini tuh mempengaruhi citra dan kepercayaan pelanggan? Oke. Nah,
ini ya, kita kan bisa melihat sendiri bahwasanya di Indonesia ini kan mayoritas muslim gitu ya. Mayoritas muslim, kemudian sudah banyak juga yang mulai aware dengan halal ini sendiri gitu. Pun termasuk dengan aku sendiri gitu ya. Ketika mau beli gitu, pasti milih dong, ini udah halal atau belum ya gitu. Jadi suatu produk itu belum halal, itu bisa menimbulkan keraguan gitu bagi konsumen itu sendiri gitu. Sehingga dengan perusahaan itu mensertifikasi halal produknya, itu bisa meningkatkan meningkatkan citra dari perusahaan itu sendiri, meningkatkan kepercayaan dari konsumen juga. Jadi kalau misalkan produk itu udah halal, pasti konsumen akan ibaratnya repeat order lah ya, akan terus percaya dengan perusahaan itu karena sudah konsisten untuk menerapkan sertifikat halal gitu. Kemudian juga mereka bisa ekspansi bisnis lebih luas lagi karena produknya udah bersertifikat halal. Kemudian konsumen muslim itu sudah percaya gitu ya. Bahkan sekarang konsumen yang non muslim pun mencari produk yang halal karena produk halal itu terjamin juga dari segi keamanan pangannya gitu. Makanya itu bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Gitu sih. Oke. Terus selanjutnya Kak, ada nggak sih kayak program pendampingan atau bimbingan gitu yang tersedia untuk membantu perusahaan, khususnya di perusahaan jasa, dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul saat mencari sertifikasi halal seperti itu? Sebenarnya kalau program-program latihan itu banyak ya teman-teman gitu. Entah itu dari pemerintah pun juga menyediakan pelatihan gitu ya, baik untuk UMKM ataupun untuk perusahaan-perusahaan besar itu ada pelatihannya juga. Kemudian dari konsultan kayak gitu itu juga bisa mendampingi bagaimana perusahaan itu akan memproses sertifikasi halal. Kemudian ada juga lembaga-lembaga pelatihan halal. Jadi dari pihak perusahaan atau itu harus proaktif gitu dalam mencari informasi seputar halal itu sendiri, dan itu sudah tersedia banyak ya menurut aku di Indonesia ini gitu. Dan untuk mengetahui informasi secara umum bagaimana regulasi halal itu tuh bisa dilihat juga di website BPJPH kayak gitu. Itu sih, jadi pihak IKM dan perusahaannya harus proaktif kayak gitu. Wah, jadi ternyata memang halal itu merupakan hal yang sangat penting untuk diklaim ya Kak, terutama di Indonesia sendiri. Lalu juga ternyata sudah banyak pelatihan-pelatihan serta kemudahan yang diberikan untuk perusahaan atau UMKM untuk mengambil sertifikasi halal. Yeah. Nah, tidak terasa topik utama kita mengenai halal telah terbahas. Dan tentunya dari topik pembahasan kita tadi selama beberapa menit sebelumnya, itu sangat banyak ilmu baru dan pengetahuan yang tentunya sangat penting diterapkan, terutama dalam etika bisnis. Sekali lagi, aku sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih kepada Kak Nurul yang telah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast kami. Nah, sebelum podcast kami benar-benar ditutup, kita semua punya slogan yang tentunya relate dengan topik pembahasan di podcast ini. Pemuda keren, pemuda sederhana. Terima kasih teman-teman semua.